Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis komponen, tugas 5 pemrograman berbasis komponen mengenai Vue.js. Jadi di sini saya akan membahas fitur-fitur dari Vue.js, yaitu list rendering, computed properties, watchers, serta template ref dan life cycle hook. Yang pertama itu adalah list rendering. List rendering dalam Vue.js itu adalah fitur yang memungkinkan pengulangan array dan merender konten dinamis berdasarkan data. Fitur ini biasanya dilakukan dengan menggunakan perintah vfor. Codingan, pertama kita akan membuat sebuah file. Di sini saya membuat file dengan nama list rendering. Dan langkah pertama kita akan membuat script setup. Nah, di dalam script setup ini kita akan mengimport ref from Vue. Jadi kita akan mengimport ref from Vue. Eh, kita akan mengimport ref dari Vue yang digunakan untuk membuat variabel menjadi lebih reaktif. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah variabel. Jadi let id sama dengan 0. Jadi kita akan membuat sebuah variabel let id sama dengan 0 untuk sebagai variabel global yang akan bertambah setiap ada input baru. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel juga yang bernama const new. Saya membuat sini new input sama dengan ref. Jadi di sini saya akan mendeklarasikan variabel yang bernama variabel new input. Jadi variabel ini akan reaktif untuk menyimpan teks input baru gitu. Kemudian selanjutnya saya akan membuat const const input input sama dengan ref sama dengan ref. Nah, di sini saya membuat const input sama dengan ref. Di sini saya membuat array reaktif di mana array ini digunakan untuk menginputkan nilai. Menginputkan nilai. Jadi pengguna itu akan menginputkan nilai, menginputkan nilai awal dari dari variabel yang dari form yang akan kita bikin nanti itu. Kita akan menginputkan nilai awalnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah function. Functionnya itu adalah add input. Jadi kita membuat function add input. Kita membuat function add input. Jadi function ini digunakan untuk menambahkan input baru ke dalam daftar inputs. Jadi kita akan menggunakan id++ untuk memberikan setiap id unik gitu. Jadi kita menggunakan increment. Jadi id itu akan bertambah nantinya. Kemudian selanjutnya kita setelah membuat function add input untuk menginputkan atau mau menambahkan nilai gitu. Sekarang kita akan membuat function
function remove. Jadi kita akan membuat function remove input. Jadi kita membuat function remove input. Jadi function ini berguna, jadi function ini berguna untuk menghapus item tertentu dari inputs dengan menambahkan filters. Jadi filter ini akan menghasilkan array baru tanpa input yang dipilih. Kemudian setelah membuat function, kita membuat di sini template. Di mana dalam template ini kita akan mengisinya dengan template ini kita akan mengisinya dengan kita akan membuat sebuah form form document document kemudian kami itu kita membuat input. Kemudian kita akan menginputkan info modal untuk untuk input return resulting input. Selanjutnya kita akan membuat button add input button. Nah, di sini kita membuat form atau formulir untuk menambahkan input baru. Jadi di sini guna dari vModel sama dengan new input itu digunakan untuk mengikat input ke teks variabel new input. Kemudian add submit prevent sama dengan input itu digunakan untuk mencegah reload halaman saat tombol ditekan. Kemudian di sini ada button add input, itu digunakan untuk membuat button, di mana button itu tulisannya itu ada add input atau memasukkan input. Selanjutnya kita buat UL ini the viewer before sama dengan input 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 input. Nah, di sini kita akan memasukkan hmm, in, in, ID
Lanjutin input text. Kemudian kita akan membuat button kita akan membuat button untuk meremove dan dengan simbol tombol X ini. Jadi jadi di sini kita tuh membuat daftar list UL gitu kan, di mana kita akan memasukkan v4 input in inputs. Jadi kita itu akan melakukan iterasi terhadap array inputs sehingga setiap elemen dalam array tersebut akan dibuatkan ke elemen LI. Kemudian pada bagian key sama dengan input.id. Jadi setiap elemen itu mempunyai sebuah key unik agar view dapat mengoptimalkan rendering dan tracking elemen yang benar. Kemudian input.id dan juga input.text itu untuk menampilkan ID dan juga teks dari setiap elemen dalam daftar. Kemudian button click remove input itu digunakan untuk membuat button atau tombol untuk menghapus elemen dalam daftar gitu dengan disimbolkan tombol X. Kita akan coba jalankan. Di sini untuk menjalankannya, kita akan memanggil list rendering. Nah, maka di sini akan menampilkan seperti ini gitu. Misalnya kita akan menginputkan learn 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 English. Kita inputkan. Nah, di sini otomatis dia akan menginputkan learn English dengan nomor 3 gitu. Kenapa mulainya dari 0? Karena di sini tadi kita memasukkan di sini kita memasukkan ID-nya itu sama dengan 0. Jika kita masukkan ID-nya sama dengan 1 misalnya, maka dia akan mulai dari 1. Tuh. Match. Match. Maka dia akan diinputkan ke dalam datanya itu. Misalnya kita tekan tombol X, maka dia secara otomatis akan hilang. Misalnya kita inputkan lagi, misalnya adalah learn English. Inputkan, itu akan terinput. Kenapa? Kenapa di sini angkanya 5 bukan 4? Karena sebelumnya kita sudah menginputkan kan dan kita hapus. Jadi data tersebut tetap tersimpan gitu, sebelumnya kan telah kita simpan, maka data tersebut akan tetap terbaca. Selanjutnya kita akan bahas tentang computed properties. Jadi computed properties adalah properti yang dihitung nilainya secara dinamis, bukan disimpan langsung. Jadi computed properties dalam view adalah properti yang dihitung secara otomatis berdasarkan properti reaktif lainnya. Properti ini dapat digunakan untuk memanipulasi, memodifikasi, dan menampilkan data dalam komponen. Berikut adalah contoh codingannya. Kita akan langsung mempraktekannya di VS Code. Inilah codingan dari computed properties. Jadi kita akan coba membuat codingannya langsung. Di sini saya membuat sebuah file yang bernama computed.
Kemudian langkah pertama itu adalah kita akan membuat script setup-nya. Script, script setup. Yang pertama itu adalah kita akan mengimport import import kita akan mengimport ref dan juga computed from view from view. Nah, langkah pertama itu kita akan menginputkan uh, ref dan juga computed. Jadi ref itu digunakan untuk membuat variabel menjadi lebih reaktif, dan computed itu digunakan untuk menghitung nilai. uh, jadi untuk membuat nilai yang dihitung itu berdasarkan variabel lain. Kemudian selanjutnya kita akan membuat let ID sama dengan 0. Jadi kita membuat let ID sama dengan 0 artinya digunakan untuk memberikan ID unik ke setiap tugas yang akan dibuat nantinya. Kemudian selanjutnya adalah kita mendeklarasikan variabel. Kita menamakan variabelnya const new to do sama dengan ref. Jadi const new to do sama dengan ref ini adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan teks input yang diketikkan pengguna sebelum ditambahkan ke daftar. Kemudian selanjutnya adalah hide completed ref sama dengan false. Artinya, jadi jika hide complete tadi bernilai true, maka tugas yang selesai akan disembunyikan. Jika bernilai false, maka tugas itu akan tetap ditampilkan. Gitu. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel array. Jadi constitutes ref. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel reaktif. Jadi variabel todos, variabel array reaktif di sini berisi ID, teks ini berisi teks ini berisi nama atau deskripsi tugas, dan juga ada dot. Dot itu adalah status tugas, apakah sudah selesai ataukah belum gitu. Jadi dot itu akan bernilai true ataupun false. Kemudian setelah itu akan mendeklarasikan variabel lagi di const filter reduce computed return hide complete or return hide completed value. Dia bernilai. Nah, di sini kita akan membuat variabel filter studios. Jadi computed. Jadi bagian computed ini digunakan untuk menyaring tugas atau inputan tadi gitu. Jika hide complete, jadi hide complete ini bernilai true, maka hanya akan menampilkan tugas yang belum selesai. Nah, jika
hide complete ini bernilai false, maka akan menampilkan semua tugas. Kemudian selanjutnya setelah ini adalah membuat function lagi, membuat function. Nah, function yang kita buat itu adalah function add to do. Function add to do ini kita buat to. Jadi to this value function. Jadi pertama itu kita buat nilainya adalah false ya. Kita buat nilainya false. Setelah itu, selanjutnya kita akan membuat function lagi. Function remove to do. Jadi function remove to do ini digunakan untuk function remove to do ini digunakan untuk menghapus data yang ada gitu. Itu adalah bagian template. Bagian template ini yang pertama kita akan membuat submit, prevent, add to do. Jadi pertama itu kita akan membuat form submit, prevent, add to do, di mana di dalam itu, di dalamnya kita akan memasukkan input fee model. Jadi form itu eh, digunakan untuk menambahkan tugas baru. Jadi fee model new to do itu adalah untuk mengikat input ke dalam variabel new to do. Kemudian add submit prevent add to do untuk menjalankan add to do saat tombol diklik tanpa mereload halaman. Kemudian di sini ada V4 to do in filter to do. Jadi itu tuh digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan eh, iterasi pada daftar tugas. Kemudian ada checkbox vModel to do done itu untuk mengubah status apakah sudah selesai ataupun belum. Gitu. Lalu ada span. Kemudian ada span class done to do dot done itu tuh jika true maka teks mendapatkan class done ditampilkan dengan garis coret. Nah jika tombol X kan jika tombol X menghapus tugas dari daftar dengan remove to do. Kemudian kita akan membuat tombol lagi untuk meng-hide atau menyembunyikan tugas yang telah selesai. Di sini kita akan membuat button, button, click hide complete value. Hmm.
Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ini ada advantage. Hmm, oh. Nah, button ini button ini digunakan untuk button hide completed ini digunakan untuk menyembunyikan tugas yang sudah selesai gitu. Jadi ke jadi button ini digunakan untuk mengubah nilai hide completed antara view ataupun false. Jika hide completed true, maka tugas selesai, maka tugas yang belum selesai itu akan tidak ditampilkan gitu. Itu pada bagian template. Kemudian kita style. Hmm. Jadi pada bagian style ini itu kita memanggil don kan. Em, itu kita digunakan pada teks decoration line stroke, artinya kita memberikan efek coret pada tugas yang sudah selesai. Kemudian untuk memanggilnya kita akan menentukan di sini adalah compute properties asset, maka akan menampilkan hasil seperti ini gitu. Jadi tadi kan misalnya eh, jika bernilai true, maka elemen ini akan eh, tercoret tuh karena tidak tidak ditampilkan lagi gitu. Kalau dia bernilai false, maka dia akan tetap ditampilkan dalam daftar gitu. Misalnya kita masukkan adalah eh, misalnya learn nah, maka dia akan masuk daftar dan belum karena belum karena dia masih bernilai false, maka dia akan tetap ditampilkan. Misalnya kita hide completed. Dia akan menyembunyikan uh, yang tugas-tugas yang sudah selesai tadi gitu. Kalau kita show all, kita akan menampilkan semua tugasnya. Misal kita cek ke sini, maka dia akan selesai. Hide completed, dia akan hilang semua. Selanjutnya, yang ketiga itu kita akan membahas mengenai watchers. Watchers ini adalah Watchers adalah fitur dalam Vue.js yang mengamati perubahan pada properti data atau komponen. Watchers akan mengeksekusi kode tertentu ketika nilai properti data berubah. Watcher adalah metode yang mengawasi properti data dengan nama yang sama. Watcher berjalan setiap kali nilai properti data berubah. Kita langsung saja masuk ke VS Code untuk mempraktekannya. Pertama kita membuat dulu file yang bernama watchers. Yang pertama kita akan buat
itu adalah script setup. Script setup. Dalam script setup ini kita akan mengimport import ref dan juga watch from view. Jadi kita akan mengimport ref dan juga watch. Ref ini digunakan untuk membuat variabel agar menjadi lebih reaktif, sedangkan watch digunakan untuk memantau perubahan nilai dan menjalankan fungsi tertentu saat nilai berubah. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat mendeklarasikan variabel. Jadi kita akan mendeklarasikan variabel const to do id. Jadi nama variabelnya itu adalah const to do id sama dengan ref 1. Jadi kita membuat sebuah variabel yang bernama todo id. Jadi digunakan untuk menyimpan ID tugas atau to do tadi yang akan diambil dari defaultnya itu adalah 1 gitu. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan lagi const to do data sama dengan ref 0. Jadi const to do data ref sama dengan 0 itu digunakan untuk menyimpan data to do yang diperoleh dari nilai yang awalnya itu adalah 0 gitu. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat async function fetch data. Jadi const res itu digunakan untuk fetch itu digunakan untuk mengambil data dari HTTPS jadi itu kan. Kemudian await REST JSON itu digunakan untuk mengubah respon menjadi objek JavaScript lalu menyimpannya dalam to-do data. Jadi untuk menjalankan fetch datanya itu uh, kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat fetch data, kemudian watch todo ID fetch data. Nah, di sini kan kita membuat fetch data. Fetch data ini digunakan dari fungsi ini dipanggil, kita akan memanggil fungsi fetch data saat komponen pertama kali dimuat untuk mengambil to do pertama, yaitu ID-nya sama dengan 1. Kemudian
kita akan menggunakan watch. Watch ID fetch data digunakan untuk jadi saat to do ID itu berubah, fungsi fetch data akan dijalankan kembali untuk mengambil data baru, gitu. Kemudian selesai pada bagian script, kita lanjut ke bagian template. Template. Pada bagian ini pertama kita akan mengisinya dengan ini tentu ID tentu ID. Kemudian button klik to do ID. Nah, kemudian to do ID, to do ID plus disable dan if sama dengan to do data if sama dengan to do data. If itu adalah levels to do data. VLs to do data. Jadi selanjutnya itu adalah pada bagian jadi di sini adalah kita akan menampilkan ID to do yang sedang diambil gitu. Tombol jadi di sini kita akan membuat tombol dengan menggunakan button kan. Kita akan membuat tombol untuk mengambil to do berikutnya. Jadi saat tombol itu ditekan, to do ID-nya bertambah 1 yang otomatis memicu watch to do ID dan face data tadi dapat mengambil data baru. Kemudian di sini ada disable to do data. Jika to do data masih kosong atau sedang memuat, tombol akan dinonaktifkan. Kemudian di sini kita akan menampilkan data loading gitu. Menampilkan data loading dengan menggunakan VIF dan juga PLs gitu. Jika to do data masih kosong atau null, akan menampilkan text loading. Dan jika to do data sudah berisi, akan menampilkan data dengan elemen pre untuk menampilkan uh, JSON yang rapi. Kita akan coba loading. Sini kita watchers. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Jika kita mengklik next to do, maka ID-nya akan bertambah gitu.
Kemudian selanjutnya setelah watchers, kita akan membahas mengenai template ref dan life cycle hook. Jadi template ref dan life cycle hook adalah fitur dalam Vue.js yang digunakan untuk merujuk elemen DOM dan mengendalikan langkah-langkah aplikasi. Template ref digunakan untuk merujuk ke elemen DOM tertentu, sedangkan life cycle hook adalah fungsi khusus untuk memungkinkan pengembangan untuk mengaitkan atau membuat fungsionalitas khusus pada momen tertentu. Di sini kita coba membuat codingannya. Di sini saya membuat sebuah file yang bernama livecycle. Eh, yang pertama, langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah eh, membuat script setup, script setup. Yang pertama itu kita akan mengimport ref dan juga onMount from Vue. Kita akan mengimport ref dan onMount from Vue. Jadi ref itu digunakan agar variabel itu lebih reaktif. Dan onMount itu adalah hook yang dijalankan setelah komponen selesai dimuat. Kemudian selanjutnya kita akan membuat Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel yang bernama p_element_ref. Ref sama dengan 0. Jadi sini kita mendeklarasikan variabel. Jadi p_element_ref itu adalah referensi ke elemen P gitu. Jadi jika nilai p_element_ref value-nya adalah selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel p_element_ref sama dengan 0. Kemudian onMount p_element_ref. Nah, p_element_ref itu adalah referensi ke elemen P yang awalnya nilai p_element_ref itu p_element_ref value itu adalah 0 karena elemen P dan belum ada pada variabel saat ini dimuat gitu. Menggunakan uh, menggunakan onMount p_element_ref tag content sama dengan mount. Artinya fungsi onMount itu akan dijalankan setelah komponen dimuat ke dalam DOM. Jadi p_element_ref value.text content sama dengan mount itu akan mengubah teks elemen P dari hello menjadi mount. Kemudian selanjutnya itu adalah kita akan membuat bagian template. Buat bagian templatenya itu kita akan menampilkan p_ref elemen ref hello itu. Jadi di sini itu kita membuat p_element_ref sama dengan hello. Itu tuh akan menghubungkan elemen ini dengan variabel p_element_ref tadi. Jadi setelah komponen dibuat, Vue secara otomatis akan mengisi p_element_ref value dengan referensi ke elemen P. Dengan begitu, kita bisa mengakses dan memodifikasi elemen ini dalam onMount. Jadi cara kerjanya itu, jika p_element_ref itu masih 0 karena elemen P belum ada di DOM, setelah komponen selesai dimuat, onMount itu dipanggil. Jadi p_element_ref value akan menuju ke elemen P.
Teks konten elemen P itu akan diubah dari hello menjadi mount. Hasil yang ditampilkan di halaman sebelum onMount itu akan hello. Setelah dipanggil, itu akan menampilkan mount. Kita akan coba jalankan. Di sini kita panggil adalah life cycle. Lihat hasilnya adalah di sini karena setelah dipanggil itu hasilnya adalah mount. Sekian video mengenai fitur-fitur dari Vue.js. Saya ucapkan terima kasih.